Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Kadir, CPNS Kemenhub, bertugas di Distrik Navigasi kelas 2 Kupang. Pada video ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Kita langsung saja. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Mengapa perlu manajemen ASN? Seperti yang kita tahu, kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesional birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Salah satu contohnya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di dalam manajemen ASN ada yang dinamakan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Latar belakang sistem merit ada 4. Pertama, praktek spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelola SDM dengan tujuan organisasi. Ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Dan yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Dalam pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM, pertama, perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian, proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Kita lanjut ke Smart ASN. Literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Pada implementasi literasi digital, ada yang dinamakan kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum yang terdiri dari digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kurikulum literasi digital yang pertama ada digital skill. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital kultur. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi
dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah penerapan materi manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.